Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut dompet dengan teknik mozaik untuk membentuk pola seperti yang tampak pada layar video. Di sini saya merajut menggunakan benang polyester D27. Saya pakai merek Phoenix. Seperti ini, saya pakai dua warna, warna ungu tua dan putih. Untuk warna ungu tua, dari satu gulung utuh masih ada sisa sekian. Kemudian untuk warna putih, dari setengah gulung, jadi saya memakai warna putihnya itu adalah bukan benang utuh ya, jadi adalah benang sisa perajutan saya lainnya begitu. Dan ternyata masih ada sisa juga sekian. Jadi warna putih tidak terlalu banyak ya memakainya. Ini karena benangnya adalah D27 atau ply medium, saya pakainya Hakpen yang nomor 5/0. Ini saya pakai merek Tulip. Kemudian korek api untuk memotong benang, lalu beberapa stitch marker untuk membantu penandaan bila diperlukan. Di sini saya pakai inner instan ya, jadi setelah merajut tinggal dijahitkan innernya. Nah, tapi karena kita pakai inner instan, jadi otomatis jumlah stitchnya itu menyesuaikan dengan lebar atau ukuran innernya. Bila tanpa inner juga bisa ya, itu lebih mudah. Jadi teman-teman merajut dulu, baru membuat inner belakangan. Jadi tidak harus menyesuaikan dengan innernya. Jadi mau besar, mau kecil, itu adalah bebas. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Pada perajutan kali ini saya akan memakai inner instan seperti ini ya. Ini tingginya 12 cm, kemudian lebarnya ini adalah 19 cm. Bagian bawah atau alasnya adalah flat ya, jadi tidak ada lebar untuk alasnya. Karena saya memulai nanti awalannya berupa I-cord ya. Kalau teman-teman mau pakai chain juga silahkan, tidak masalah. Di sini saya akan ukur dulu, menyisakan ekor benangnya selebar dari inner ini. Ini satu kali lingkaran, keliling maksudnya, satu kali keliling, kemudian saya lilitkan sekali lagi. Jadi dua kali keliling dari innernya ya. Lebih baik lebih daripada kurang. Jadi saya akan memulai di titik ini untuk membuat I-cord-nya. Jadi kita awali dengan buat slip knot seperti ini. Lalu cara membuat I-cord-nya, ekor benang yang tadi sudah disisakan kita arahkan ke depan hakpen seperti ini, lalu kait benang. Ini sudah terhitung membuat satu. Kita buat lagi 2, 3, dan seterusnya. Pola kita motifnya adalah kelipatan 14. Jadi silahkan dibuat jumlah awalannya, nanti jumlah stitchnya adalah kelipatan 14. Berapapun jumlahnya tidak masalah, yang penting sudah mencapai kebutuhan dari polanya. Ini nanti saya akan buat 3 kali motif ya, bila cukup lebar innernya begitu. Jadi kelebihan dan kekurangan dari pemakaian inner instan adalah, kelebihannya kita begitu selesai merajut maka bisa langsung kita tinggal pasang ya innernya. Jadi rajutannya sudah langsung lebih rapi begitu. Tapi kekurangannya adalah motifnya itu kita harus menyesuaikan dengan si inner ini begitu ya. Jadi tidak bisa bebas padahal ingin atau padahal cukupnya stitchnya tidak sampai lebarnya atau lebih atau bagaimana. Nah, jadi kita itu harus bisa improvisasi untuk menyesuaikan dengan lebar innernya. Itu kekurangannya ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tidak mau pusing-pusing mikir,
lebih baik memang buat dulu rajutannya, baru setelah itu buatkan innernya atau furingnya bila ingin diberi inner atau furing. Tanpa inner juga tidak apa-apa karena rajutan kita ini nanti motifnya adalah padat, jadi tidak berlubang ya. Nah, saya ukur dulu apakah ini sudah cukup. Ini saya sudah membuat 3 kali 14. Akan saya ukur begini ya. Saya ukurnya adalah di bagian atas. Kenapa? Karena di bagian ini ada resleting, jadi ini yang lebih lebar dibandingkan yang bawah, begitu ya. Jadi ini saya tarik seperti ini. Ini. Nah, masih kurang. Ya, ini masih kurang, masih belum sampai pinggir. Jadi akan saya tambah beberapa stitch lagi cordnya ini sampai dengan nanti jumlahnya dia mencukupi untuk lebar innernya. Oke, ini barusan sudah saya tambah 2 stitch ya, nanti jadi saya ada lebihan stitch ya. Oke, selanjutnya bila teman-teman sudah membuat bagian awalannya seperti ini, foundationnya berapapun jumlah milik teman-teman tidak masalah, yang penting kelipatan 14 atau kalau ada lebihan seperti saya juga tidak apa-apa, yang penting diingat-ingat lebihannya nanti diposisikan di ujung kanan dan ujung kiri begitu ya, seimbang, jadi nanti hasilnya akan rapi, hasil akhir rajutannya. Oke, di sini kita akan mulai untuk masuk ke round 1 dari round persiapan. Kita tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Jadi ini punya saya tadi 3 kali 14 sama dengan 42, kemudian ada tambahan 2 stitch. Jadi punya saya total 44 stitch ya. Lalu karena ini kita membuatnya adalah melingkar atau memutar ya, dari sini mutar sampai ke sini, berarti totalnya nanti adalah punya saya 2 kali 44 sama dengan 88 stitch. Ya, silahkan dirajut dulu punya teman-teman juga seperti ini, tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah stitch ya, karena di satu stitchnya diisi dengan 1 SC. Sesampainya di akhir round ya, setelah membuat melingkar ini SC-nya, kita akan buat slip stitch. Jangan terkecoh oleh tampilan ini adalah 1 chain di awal round tadi yang tidak dihitung sebagai apapun. Sedangkan SC kita yang pertama adalah yang di sebelah sini. Jadi kita buat slip stitchnya adalah di sini ya. Slip stitchnya sini saya akan slip stitch dari belakang atau dari dalam seperti ini. Jadi dari arah belakang seperti ini hakpennya, lalu kita kait. Nah, pelan-pelan saja, tidak apa-apa, seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita kembali buat 1 SC di setiap stitch. Jadi jumlah stitchnya tetap ya, punya saya berarti tetap 88. Diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu lanjut buat 1 SC. Di bagian ini, di round persiapan ini, teman-teman bisa membuat beberapa round begitu ya. Kalau ingin lebih tinggi, nanti berapapun jumlah round yang dibuat di sini nanti akan dihitung sebagai round 1 persiapan. Jadi tidak masalah, walaupun mungkin nanti saya hanya membuat 2 round, teman-teman membuat 3 atau 4 round, tidak apa-apa, itu tetap dihitung sebagai round 1 persiapan ya. Jadi seperti ini punya saya.
Nanti saya juga akan sesuaikan dengan tinggi innernya ya, punya saya karena pakai inner jadi memang harus menyesuaikan dengan innernya. Kira-kira nanti butuhnya untuk yang bagian sini berapa round begitu ya. Jadi ini bebas, silahkan dirajut dulu. Nah, ini punya saya setelah membuat beberapa round di bagian bawahnya ini 8 round ya. Saya buat SC semuanya, tapi di sini ada pergantian warna, 1 round saja. Jadi yang bawah ini 5 round, 1 round warna putih, kemudian 2 round warna ungu lagi begitu ya. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat, punya saya ini agak miring ya. Nah, ini tarikan saya lebih ke kanan ya, jadi hasilnya ini agak miring ke kanan. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke round 2 persiapan ya, karena yang ini walaupun berapapun jumlahnya tetap dihitung sebagai round 1 persiapan. Menuju round 2 saya potong benang, walaupun sebenarnya tidak masalah ya kalau tidak mau potong benang, tapi karena saya sudah melihat punya saya semakin miring nanti, jadi lebih baik saya potong dan mengawali dari stitch atau titik yang lain. Nah, di sini pergantian punya saya adalah di sini. Nah, agak miring kan, dari awalnya di sini sudah berpindah ke sini. Jadi saya akan start lagi nanti dimulai dari sebelah sini begitu ya, tidak masalah. Seperti kalau kita dalam kehidupan ya, kalau sudah merasa tidak benar gitu, jalan udah mulai nggak lurus, kita stop dan kita mulai lagi dari titik untuk menuju jalan yang lebih lurus. Amin, begitu ya. Oke, di sini saya akan pakai warna putih untuk warna yang kedua. Kita awali. Di sini saya pakai slip knot ya, karena akan membuat standing. Sisi sampingnya punya saya di sini begitu. Akan saya mulai round 2 persiapan, kita buat SCBL all. Jadi membuat SC di bagian back loop saja atau lewat di loop yang belakang saja seperti ini di setiap stitchnya. Silahkan dirajut dulu round 2 persiapan, yaitu membuat SCBL all. Berarti kalau punya saya ini adalah 88 SCBL. Setelah selesai ya round 2 persiapannya, kita akan segera masuk ke bagian motif. Di sini kita akhiri dengan slip stitch dari bagian belakang seperti ini, kemudian tarik ini tadi loopnya. Nah, lalu kita ambil benang yang pertama, di sini warna ungu tua punya saya. Kita buat slip knot dulu warna ungu tuanya ini atau benang yang pertama. Kemudian kita tarik melewati loop yang ini. Ini kita kencangkan gini ya. Nah, tarik lagi. Lalu sudah siap untuk merajut motif. Sebelum mulai kita tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Bisa ditarik lagi ya. Punya saya tadi di awal ada lebihan stitch 2 ya. Jadi di ujung sini 1 dan di ujung sini nanti saya juga ada lebihannya 1. Ya, jadi supaya seimbang, jadi saya pecah ya lebihannya. Di sini berarti saya akan rajut lebihannya dulu ya, bagian lebihan dulu sebelum masuk ke motif. Sebentar, ini benangnya. Saya akan buat DC ya, ini untuk yang lebihannya dulu, belum masuk ke motif. Kenapa saya buat DC? Karena nanti di awal motifnya polanya adalah diawali dengan DC.
begitu. Oke, round 1 motif kita buat 1 DC, kemudian 13 SCBL. Jadi dimulai dari sini nih ya, lurusnya di sini 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 1. Selanjutnya tinggal kita ulang lagi begitu. Kalau teman-teman yang tidak ada lebihan stitch berarti tinggal langsung diulang-ulang ya teman-teman. Sedangkan yang ada lebihan stitch seperti saya, ini satu set pengulangan pola yang pertama selesai, berikutnya ini set pengulangan yang kedua, lalu pengulangan yang ketiga. Nanti setelah pengulangan yang ketiga selesai, buat 1 DC FL ya di stitch yang katakanlah stitch tambahan saya, sisa stitch tambahan saya tadi seperti yang awal, sehingga nanti bagian samping ujung kanan dan ujung kiri akan seimbang. Jadi ini ya punya saya setelah pengulangan yang ketiga. Di sini saya buat 1 DCFL, ini adalah untuk stitch tambahan. Ya, lalu yang di sini kita mulai adalah dengan stitch tambahan yang sebelah situ untuk sisi yang ini, maksudnya sisi yang sebelah sini. Baru di sini adalah polanya. 1 DCFL, kemudian 13 SCBL, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang ada lebihan memang harus ekstra menghitungnya, harus teliti, hati-hati. Nah yang tidak ada lebihan itu lebih mudah, tinggal memutar saja. Sesampainya di akhir ya, ini setelah pengulangan yang pertama, kedua, ketiga, ada sisa 1 stitch, berarti ini adalah jatahnya untuk stitch lebihan saya begitu ya. Di sini untuk mengakhiri round, supaya bagian pergantian nanti menuju pergantian roundnya di sini lebih rapat begitu. Jadi di sini saya akan buat DC melewati stitch ini, memang stitchnya yang terakhir ya, stitch yang terakhir ini loopnya mungkin kurang jelas, bentar saya ganti penunjuknya. Nah ini adalah posisi memang stitch yang terakhir, kemudian kita akan juga masuk nanti ke stitch yang pertama. Jadi seperti ini maksudnya ya, jadi kita hanya lewat saja ini, kemudian sini ya, lalu kait benang melewati kedua loop itu. Nah sekarang ada 3 loop ya di hook, kita lewatkan 2 seperti membuat DC biasa seperti ini. Lalu kita akan masukkan ke utas dari DC yang pertama, dari batang DC kita ambil salah satu atau kita masukkan di salah satu yang paling atas, bukan di loop yang stitchnya ini, bukan, tapi di batangnya ini ya. Jadi setelah masuk ke utas dari DC ini, kita kait benang lalu melewatkan ketiganya seperti ini. Nah setelah itu baru kita slip stitch dari arah belakang ya, seperti biasanya seperti ini. Ini kita tarik ke belakang
kemudian setelah itu nah seperti ini ya, jadi hasilnya dia lebih rapat di bagian ini. Lalu tinggal kita ganti warna benang dengan benang yang kedua. Nah, kait ini kita tarik yang pertama tadi, lalu tambah dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan bersiap untuk perajutan round 2 atau round selanjutnya. Round 2 di sini punya saya stitch lebihan, saya isi dengan SCBL. Nah, baru kemudian masuk di motif 1 SCBL ya. Ini akan saya tandai ya teman-teman untuk memudahkan. Ini adalah stitch pertama atau awal round saya, jadi tinggal menarik garis lurus begitu ya. Yang ini lebihan nanti tidak akan saya tampilkan lagi. Kita langsung merajut di awal round. Ini setelah 1 SCBL kemudian 1 DCFL ke sini, maaf, turun ke sini, lalu 7 SCBL, 1 2 3 4 5 6 dan 7. Kemudian 1 DCFL. Ini lurusnya sampai sini, berarti yang ini lurusnya di sini. Sudah 1 DCFL, lalu 1 SCBL, kemudian 3 DCFL. 1 2 3. Nah, nanti ini setelah dirajut terus ya sampai dengan akhir round. Nanti setelah di sini buat slip stitchnya adalah biasa saja ya teman-teman, tidak seperti saat mengakhiri di round yang sebelumnya. Jadi cara yang seperti ini hanya untuk mengakhiri round yang ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya nanti begitu. Kalau untuk yang genap kita buat slip stitch biasa saja, kemudian bersiap untuk melanjutkan perajutan untuk round berikutnya, begitu saja ya. Round 3 polanya adalah kita buat 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 3 DCFL. Satu SCBL, 1 DCFL, lalu 3 SCBL. Silahkan diteruskan perajutannya dengan mengulang pola yang sama dari awal hingga akhir. Jangan lupa, karena ini adalah round ganjil, nanti mengakhiri roundnya caranya sama seperti saat mengakhiri di round pertama supaya hasilnya lebih rapat ya. Tapi kalau tidak mau ribet, mau melakukan seperti biasanya aja, tidak masalah, silahkan ya, bebas aja. Itu hanya salah satu cara saya.
Round 4 kita buat pengulangan 1 SCBL kemudian 1 DCFL. Ini diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan pertama sudah ya, 1 SCBL kemudian 1 DCFL. Ini pengulangan yang kedua. Sekali lagi 1 SCBL lalu 1 DCFL. Setelah selesai 3 kali pengulangan, dilanjutkan dengan pengulangan 3 SCBL kemudian 1 DCFL, diulang 2 kali. Ini sudah buat 1 2 3 SCBL nya. Lalu di sini 1 DCFL. Ini pengulangan pertama. Lalu di sini 1 2 3. Dan yang di sini 1 DCFL. Seperti ini saja polanya untuk round 4. Silakan dilanjutkan. Lanjut sekarang ke round 5. Di round 5 kita buat 1 DCFL, 1 SCBL, kemudian 1 DCFL, lalu 11 SCBL. 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Seperti ini pola untuk round 5. Sekarang di round 6 kita buat 1 SCBL, kemudian pengulangan 1 DCFL, dilanjutkan dengan 3 SCBL diulang 3 kali. 1 DCFL, lalu di sini 3 SCBL. Yang pertama 1 DCFL, lalu 3 SCBL. Yang kedua 1 DCFL, lalu 3 SCBL. Sudah selesai 3 kali pengulangan, lalu di sini 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 6. Untuk round 7 kita buat 1 DCFL sini. Kemudian pengulangan 1 SCBL dilanjutkan dengan 3 DCFL diulang 3 kali. Ini di sini kita buat DCFL-nya 3. Sudah, berarti sini selesai pengulangan yang pertama. Sekarang pengulangan yang kedua, 1 SCBL, kemudian 3 DCFL. Sekali lagi 1 SCBL, lalu 3 DCFL. Selesai pengulangan yang ketiga. Di stage terakhir dari satu set pengulangan pola kita buat 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk
round 7. Untuk round 8 kita buat 1 SCBL, kemudian pengulangan 1 DCFL, kemudian 3 SCBL, 1 2 3, diulang 3 kali. Jadi di sini 1 DCFL, lalu 3 SCBL, ulangan yang kedua. Sekali lagi 1 DCFL, lalu 3 SCBL. Setelah selesai 3 kali pengulangan, di sini kita buat 1 DCFL. Nah, seperti ini saja satu set pengulangan pola untuk round 8. Untuk round 9 kita buat 1 DCFL, lalu 11 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Lalu 1 DCFL, dan di stitch terakhir 1 SCBL. Seperti ini saja polanya untuk round 9. Di round 10 polanya adalah kita buat 1 SCBL, kemudian pengulangan 1 DCFL, dilanjutkan dengan 3 SCBL, diulang 2 kali. Itu pengulangan pertama sudah, berarti 1 DCFL, lanjut 3 SCBL. Nah, seperti ini. Wah, ini pas ada sambungan ya benang saya, tidak apa-apa, kita posisikan saja supaya dia tidak mengganggu. Kemudian kita buat 1 DCFL, lalu 1 SCBL, diulang 2 kali. Ulangan pertama sudah, berarti di sini sekali lagi 1 DCFL, lalu 1 SCBL. Dan di stitch terakhir dari satu set pengulangan kita isi dengan 1 DCFL. Nah, seperti ini hasilnya untuk round 10. Untuk round 11 kita buat 1 DCFL, kemudian 3 SCBL, 1 2 3, lalu 1 DCFL, satu SCBL, 3 DCFL, nah di sini sudah membuat DCFL-nya 3 kali, kemudian 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 1 DCFL, dan di stitch terakhir kita isi dengan 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 11.
Untuk round 12 kita buat 1 SCBL, lalu 3 DCFL, 1 2 3, 1 SCBL, 1 DCFL, kemudian 7 SCBL. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1 DCFL. Seperti ini saja satu set pola untuk round 12. Round 13 ini adalah round terakhir untuk pola motif kita kali ini. Jadi di sini polanya sangat mudah. Kita hanya membuat 1 DCFL lalu 13 SCBL ya. Jadi satu set pengulangan pola ini hanya diisi 1 DCFL di awal lalu dilanjutkan dengan SCBL hingga ujung satu set pengulangan polanya ya. Nah, seperti ini saja. Kalau mau sambil dihitung silahkan untuk memastikan, tapi misalkan tidak mau dihitung juga tidak masalah ya, asalkan kita tahu berhentinya adalah ketika di sini ya. Jadi di garis lurus putih ini, nah ini adalah terakhir. Lalu yang sini adalah sudah pengulangan yang kedua atau yang berikutnya. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 13, silahkan dilanjutkan dulu. Nah ini saya sudah selesai ya sampai dengan round 13. Nah perajutan kita motifnya tampilan akhirnya adalah seperti ini. Berikutnya di round 14 dan seterusnya ini adalah bebas. Misalkan teman-teman mau ingin lebih tinggi begitu ya, mau bikin motif lagi di atasnya lagi begitu silahkan ya. Setelah round 13 ini nanti kalau mau lanjut ke motif selanjutnya bisa buat satu round SC dulu dengan warna ungu, baru kemudian dengan warna putih di SCBL ya. Untuk persiapannya berarti tambah satu round warna pertama, lalu berikutnya adalah dengan benang atau warna yang kedua itu buat SCBL all, lalu baru dilanjutkan dengan motifnya ya, seperti itu. Nah karena punya saya ini mengacu ukurannya adalah sesuai dengan inner ini ya, jadi ini sudah hampir, masih belum seluruhan tapi sudah hampir ya, tinggal sekian. Nah jadi di sini saya sudah tidak akan tambah motif, saya hanya akan membuat SC saja seperti ini supaya balance ya. Yang atas saya tambah dengan SC beberapa round sampai dengan nanti mencapai tinggi inner saya. Mungkin nanti juga akan ada ini yang warna putih begitu, satu round saja lalu kembali warna ungu polos begitu ya. Jadi untuk bagian finishing ini adalah bebas, adalah opsional. Nah kalau misalkan nanti ini mau dijadikan dompet saja silahkan, mau dijadikan tas lempang juga silahkan. Jadi misalkan nanti mau ditambah dengan ring D atau ring kotak ya, ikut sertakan di perajutan juga silahkan. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan finishingnya. Dan seperti inilah hasil rajutan saya setelah saya tambah bagian atas. Ini total adalah 10 round ya, SC saja punya saya semuanya. Dan ini sudah saya masukkan innernya, tinggal dijahitkan bagian dalam inner seperti ini ya, ada kantong kecilnya, resleting. Nah seperti ini. Ini saya tidak pasang ring D ataupun ring kotak, jadi ini memang tidak saya fungsikan sebagai tas, jadi untuk dompet saja ya, penyimpanan handphone atau apa begitu kalau misalnya sedang bepergian. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat
Dompet rajutnya kali ini yang bisa juga dijadikan tas rajut begitu, atau yang lainnya pola mozaiknya diaplikasikan ke taplak, kemudian sarung bantal atau yang lainnya juga dipersilahkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Dadah.